Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nurjana, NIM 19202101000. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya guna memenuhi tugas arbitrase syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Swaibul Idman, MH, dengan judul Pembatalan Putusan Arbitrase. Yang pertama yaitu pengertian pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah mengatur secara jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase. Selanjutnya yaitu alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Atau yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Selanjutnya yaitu pengaturan pembatalan putusan arbitrase. Pengaturan pembatalan putusan arbitrase dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, antara lain yang pertama yaitu RV atau Reglement of the Referendering adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga sampai kemerdekaan. Peraturan ini berlaku sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 634 RV mengatur secara lebih lengkap hal-hal yang dapat membuat suatu putusan arbitrase dibatalkan. Yang kedua yaitu Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States, atau yang biasa disebut dengan ICSID. Konferensi Washington sudah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Di dalam konvensi ini diatur alasan-alasan yang jelas dan lengkap dalam hal apa suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan berdasarkan konvensi itu dapat dibatalkan. Menurut pasal 52 konvensi ini, alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan antara lain yang pertama yaitu apabila terjadi korupsi, yang kedua proses arbitrase tidak berjalan dengan semestinya atau majelis arbitrase melebihi. Selanjutnya yaitu mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Berdasarkan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pembatalan putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri tujuannya adalah agar terhadap putusan dapat dimintai eksekusi apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Yang kedua yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung semenjak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Yang ketiga, apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat dari pembatalan seluruh atau sebagian dari putusan arbitrase, yaitu konsekuensi pembatalan putusan arbitrase. Upaya pembatalan putusan arbitrase tidak boleh dilakukan secara berlebihan.
Campur tangan pengadilan melalui kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mengenai arbitrase. Konsekuensi dari adanya ketentuan pembatalan putusan-putusan arbitrase di pengadilan negeri adalah hilangnya salah satu ciri arbitrase, yakni rahasia. Konsekuensi adanya klausul pembatalan putusan arbitrase adalah hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang atas putusan arbitrase tersebut oleh arbiter yang sama atau arbiter yang lain, atau menentukan bahwa kasus tersebut tidak mungkin diselesaikan melalui arbitrase apabila ada gugatan. Di samping itu, apabila ada gugatan berupa pembatalan putusan, maka ada konsekuensi yang lain berupa potensi kerugian material maupun non-material yang akan dialami oleh para pihak yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Meskipun Indonesia terikat dengan Konvensi New York 1958 untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional, namun tidak semua putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Hanya putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah memenuhi syarat-syarat pasal 66 Undang-Undang Arbitrase untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan yang memiliki jurisdiksi primer, yaitu pengadilan di negara mana atau berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf E Konvensi New York 1958. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.